Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas mengenai materi kelas dan objek dalam bahasa Python. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Python adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru dalam membuat sebuah objek. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah kelas, di mana kita akan membuat kelas dengan menggunakan sebuah kata kunci. Baik, langsung saja kita buat kelas tersebut. Di sini kita masukkan kelasnya, kemudian nama kuncinya. Misalnya untuk program ini kita akan membuat sebuah kelas kucing. Jadi kita masukkan nama kucing. Selanjutnya kita masukkan atributnya, dimana untuk atributnya itu kita gunakan misalnya bersuara. Kemudian kita masukkan self. Kita masukkan isi dari suara kucing tersebut adalah miau. Oke, seperti ini. Sekarang kita tambahkan sebuah argumen, di mana argumen ini akan kita gunakan untuk pemanggilan kelas. Misalnya di sini K1 sama dengan kita masukkan kucing, yaitu sebagai nama kelasnya. Kemudian kita masukkan lagi Q1, kita hubungkan dengan atributnya, kita masukkan dalam kurung dan tutup kurung. Sekarang kita akan tampilkan outputnya, di mana output menampilkan suara dari kucing tersebut adalah miau. Karena tadi kita telah membuat kelas, sekarang kita akan masuk untuk membuat sebuah objek dalam sebuah kelas. Kita akan membuat sebuah kelas bernama myClass untuk membuat objek. Buat sebuah objek bernama P1 dan cetak nilai X. Baik, langsung saja. Di sini karena kita diperintahkan untuk membuat sebuah kelas yang bernama myClass, kita masukkan myClass. Kemudian kita masukkan sebuah nilai atau atribut. Kemudian kita isikan nilai atribut tersebut dengan sebuah nilai. Misalnya di sini kita masukkan 1. Nah, sekarang kita perlu untuk memanggil atau mengisikan sebuah objek agar nilai dari X ini dapat tampil di output. Caranya itu dengan menggunakan P1 sama dengan nama kelasnya, yaitu myClass, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi P1, kita print P1. Kemudian kita hubungkan dengan X sebagai nilai yang akan kita tampilkan nantinya. Kita tampilkan dengan cara running, di mana di sini output menampilkan nilai dari X adalah 1. Sekarang kita masuk ke fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan dari init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut dengan init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init yang menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Di sini ada sebuah contoh, kita diminta untuk membuat sebuah kelas bernama person.
Kemudian kita gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai dan nama dan usia. Baik, kita akan coba. Di sini kita buat kelasnya dulu. Karena kita diminta untuk membuat kelas person, kita masukkan kunci person. Kemudian kita perlu menambahkan init seperti ini. Karena di sini kita belum menambahkan sebuah parameter, kita hapus saja ini yang non. Kemudian kita masukkan parameternya. Di sini nama dan usia. Oke. Kita masukkan self, nama, dan age. Kemudian kita masukkan di sini self. Kita masukkan parameter yang telah kita buat tadi, yaitu self nama dan self age. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan sebuah objek. Misalnya karena sini kita diminta untuk menambahkan P1, kita tambahkan P1. P1 sebagai objek sama dengan kita tampilkan nama parameternya person. Kita tampilkan namanya adalah misalnya Fadia. Ini untuk parameter nama. Kemudian kita buat lagi sebuah nilai, yaitu age, misalnya 19. Oke, sekarang kita masukkan fungsi print, di mana print akan menampilkan nama dan usianya. Oke, seperti ini. Kita coba running. Ada yang salah. Di sini kita gunakan nama, kemudian di sini age. Kita perlu melakukan seperti ini agar program membaca bahwa ini adalah sebuah parameter. Dimana di sini output menampilkan nama dari parameter pertama adalah Fadia atau parameter nama, sedangkan untuk age adalah 19. Fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat sebuah objek baru. Sekarang kita masuk ke tahapan dalam fungsi string. Fungsi string mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi string tidak di-setel, representasi string objek akan dikembalikan. Contoh, representasi string suatu objek tanpa fungsi string. Jadi kita akan membuat sebuah program tanpa adanya fungsi string. Kita langsung coba. Kita bisa gunakan program yang sama tadi, namun di sini kita tidak menggunakan string atau kita tidak menginputkan apapun. Kita hapus printnya. Kita hanya menampilkan print dari P1. Kita lihat apa yang akan terjadi jika kita hanya menampilkan atau mencetak dari objek P1 saja. Maka tidak ada nilai yang dikembalikan. Maka kita perlu menambahkan fungsi string dalam sebuah program untuk merepresentasikan string ke suatu objek. Yaitu kita bisa tambahkan dengan menggunakan fungsi string ini ke dalam program. Kita masukkan def string
kita hapus, kita tambahkan return, kemudian kita masukkan parameternya, yaitu nama dan age. Oke, seperti ini. Kita running. Sepertinya ini perlu didefinisikan terlebih dahulu. Ini kesalahannya ada pada di sini age, dimana di sini tampil nilai atau output Fadia 19. Karena di sini kita telah memberikan pengembalian nilai dengan menggunakan fungsi string, dimana kita mengembalikan nilai dari nama dan usia. Sekarang kita masuk ke metode objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang memiliki objek tersebut. Sekarang kita akan buat metode di kelas person. Contohnya di sini, masukkan fungsi yang mencetak salam dan jalankan objek P1. Di sini kita akan membuat sebuah metode, membuat sebuah objek yang berisi metode. Jadi langsung saja kita masukkan terlebih dahulu sebuah fungsi, yaitu myFunction seperti ini. Kemudian kita hapus dulu ininya, returnnya kita ganti dengan print. Kemudian kita masukkan sebuah pesan, yaitu hello. Di sini hello my name is. Hello my name is. Selanjutnya kita tambahkan parameter nama, self name. Selanjutnya kita akan memanggil myFunction. P1 sama dengan tambahkan myFunction dalam kurung. Oke, kita running. Dimana di sini output menampilkan dulu sebuah pesan, kemudian menampilkan sebuah nama, dimana nama ini memiliki nama Fadia. Jadi hello my name is Fadia. Catatan, ada parameter self adalah representasi ke intens kelas saat ini dan dapat kita gunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Di sini ada sebuah parameter diri atau parameter self, di mana ini adalah sebuah referensi ke intens kelas saat ini dan dapat kita gunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Berarti ketika kita memberikan nama self, kita bisa menyebutnya apapun yang kita mau, tetapi kita harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Contohnya di sini kita menggunakan dua buah nama yang berbeda untuk mengganti nama dari self. Misalnya di sini kita ganti menjadi ABC. Kemudian di sini juga ABC, dan di sini juga kita ganti sebagai ABC. Kemudian di sini kita bisa ganti menjadi nama lain, misalnya KLM.
Sini kita ganti jadi KLM, kemudian kita running, dimana output akan tetap berjalan dan menampilkan sebuah output. Jadi di sini kita fokus dalam tidak melulu atau tidak harus kita gunakan nama self selalu di dalam sebuah atribut. Kita bisa menggunakan nama lain jika kita menginginkan, atau nama yang ingin kita masukkan. Ubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada objek seperti ini. Misalnya kita akan menetapkan P1 menjadi 40. Di sini kita ganti P1 sama dengan 40. Di sini kita perlu mengganti print, kita panggil P1H. Oke, kita running. Di sini kita hapus saja self nama dan self age. Oke, kita running. Kita tidak menggunakan self. Kita pakai di sini KLM. Oke, kita running. Di sini kita perlu memasukkan parameternya untuk mengetahui apa yang ingin kita ubah. Kita masukkan age, kemudian kita running, dimana yang awalnya umurnya adalah 19 sekarang terganti menjadi 40. Ini adalah perubahan dari perubahan properti objek. Sekarang kita akan menghapus properti objek dengan menggunakan kata kunci del. Jadi di sini kita akan hapus sebuah properti pada objek dengan menggunakan del kata kunci. Contohnya, hapus properti age di dalam objek P1. Di sini kita diminta untuk menghapus P1. Caranya itu kita tambahkan kata kunci del. P1. Oke, kita running. Kita hapus dulu karena sudah panjang, kita running ulang. Di sini mengatakan person tidak memiliki atribut age karena kita telah menghapus atribut dari age. Selanjutnya kita akan menghapus sebuah objek dengan menggunakan kata kunci del. Sekarang karena tadi kita telah menghapus sebuah properti, sekarang kita akan menghapus objeknya. Dimana di sini output menampilkan name P1 tidak terdefinisi, atau bisa dibilang P1 tidak ditemukan di dalam program ini. Kemudian di sini ada pernyataan lulus, di mana kelas didefinisikan tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu kita bisa memiliki kelas definisi tanpa konten dengan memasukkan sebuah pas pernyataan untuk menghindari sebuah kesalahan. Kita bisa gunakan pas
agar tidak terjadi error. Dimana di sini output tidak menampilkan apapun ke dalam program karena ini adalah sebuah program yang sebuah kelas yang tidak memiliki definisi apapun. Baik, itulah penjelasan saya mengenai kelas dan objek dalam bahasa Python. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami dan paham mengenai penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.